Baik, Bu Linda. Pertanyaan selanjutnya, adakah hal-hal yang sudah baik nih dari proses pembelajaran yang Bu Linda lakukan? Baik Bu Mia, untuk hal-hal yang sudah baik yang saya lakukan yaitu dengan anak belajar berdiskusi, supaya anak belajar mengemukakan pendapat, berani, kemudian juga dengan keyakinan kelas bahwa kesepakatan kelas yaitu ketika anak tunjuk tangan mau menjawab pertanyaan tunjuk tangan terlebih dahulu. Kemudian juga anak juga saya berikan motivasi dengan cara menceritakan sebuah cerita inspiratif supaya motivasi belajar anak dan anak juga nyaman, senang gitu. Kemudian juga diberikan ice breaking supaya anak-anak juga lebih happy lagi mungkin gitu. Ya. Berarti yang saya tangkap Bu ada beberapa poin ya hal-hal baik yang sudah Ibu Linda lakukan. Yang pertama adalah diskusi, tujuannya supaya anak lebih memahami gitu ya Bu ya. Ya betul, kemudian bisa Terbiasa mengeluarkan pendapat. mengeluarkan pendapat Betul. juga. Kemudian melakukan ice breaking juga ya Bu ya supaya anak lebih semangat lagi belajarnya. Betul. Kemudian dari skala 0 sampai 10 nih Bu, kira-kira posisi Bu Linda itu ada di mana ya? Iya, untuk penilaian pribadi ini memang harus berani untuk memberikan penilaian ya Bu. Saya masih banyak kekurangan Bu Mia, mungkin skalanya sekitar 80-an mungkin. 80, ya. oke. Itu mungkin mudah-mudahan bisa kedepannya bisa lebih meningkat lah mungkin. Oke, siap. Jadi untuk motivasi diri sendiri juga ya Bu ya? Sendiri, ya Dengan gitu. nilai segini dulu deh, Betul, biar nanti bisa mengembangkan lagi ke depannya. Oke, baik Ibu. Kemudian adakah hal-hal yang perlu ditingkatkan nih selama proses pembelajaran kemarin? Ya, untuk hal-hal yang perlu saya tingkatkan ada dua. Yang pertama, ketika ada beberapa peserta didik yang kurang bersemangat, padahal sudah metode yang sudah saya berikan pada anak juga, mungkin ada beberapa faktor mungkin kita tidak tahu, tetapi saya berusaha untuk membangun komunikasi karena tidak banyak dari anak yang mungkin kurang semangat belajarnya. Membangun komunikasi, mungkin nanti berbicara dari hati ke hati, mungkin ada permasalahan apa yang artinya terbawa sampai dalam proses pembelajaran dia gitu. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua, saya akan melaksanakan asesmen penilaian untuk menilai sejauh mana peserta didik memahami dalam materi yang saya sampaikan. Gitu. Di pause ya? Di pause ya? Oh enggak ya, potong aja. Potong aja. Biar nanti biar dipotong sama waktunya. Oke. Baik, jadi ada selain itu ada lagi nggak Bu? Untuk sementara itu dulu ada dua tadi yang saya sampaikan. Berarti terdapat siswa yang kurang bersemangat dan itu memang kita harus cari tahu ya Bu ya. Kita tidak bisa menjudge anak itu malas atau apa ya Bu ya. Pasti ada beberapa faktor yang harus kita ketahui. Mungkin tadi itu dengan bangun komunikasi. Betul, dengan cara membangun komunikasi gitu. Kemudian mungkin rencana pengembangan diri yang bisa Bu Linda lakukan. Di sini udah saya catat dari beberapa tadi hal yang kita diskusikan. Yang pertama kegiatan kelompok tadi ya Bu ya. Atau ada tambahan lagi Bu, kira-kira rencana pengembangan diri yang akan Ibu Linda lakukan? Ya, mungkin saya juga akan memberi rencana selanjutnya, yaitu tadi dengan membangun komunikasi dengan anak, yang kemudian juga akan asesmennya bisa lebih secara detail ya, karena yang sudah saya lakukan itu mungkin secara masih secara umum, yaitu saya memberikan pertanyaan, anak yang bisa menjawab mengacungkan tangan dulu gitu. Tapi mungkin nanti saya akan melihat bahwa untuk asesmennya saya akan mendesain supaya bahwa semua juga bisa, artinya dalam pemahaman asesmen itu juga kita bisa memberikan penilaian juga secara individu gitu. Siap.
Berarti ada 3 poin ya Bu Iya. ya. Yang pertama membangun komunikasi, yang kedua asesmen penilaian, yang ketiga kegiatan kelompok. Nah, ukuran keberhasilan. Tadi kan Ibu Linda mau membangun komunikasi nih Iya. terhadap siswa tersebut ya yang ketahuan kurang semangat. Iya. Nah, menurut Bu Linda, ukuran keberhasilan setelah Bu Linda melakukan atau menjalin membangun komunikasi itu kira-kira seperti apa sih Bu? Kalau menurut saya ukuran keberhasilan itu ketika anak happy ya, bahagia ketika pada saat pembelajaran, Ketika pada saat senang berarti ya, senang, antusias kali Bu ya? antusias ya dengan pembelajaran, kemudian ditunggu-tunggu mungkin ya. Hal yang dikangenkan adalah ketika peserta didik menunggu menanti kita Oh, betul, untuk betul. pertemuan berikutnya Betul, begitu. betul, betul. Guru Kemudian yang dirindukan. begitu betul, guru yang dirindukan dengan pembelajaran yang kita kemas untuk pembelajaran yang menyenangkan, anak nyaman dalam belajar. Kemudian juga anak juga bisa belajar dengan sangat baik, dan kemudian juga ukuran keberhasilan bisa kita lihat juga mungkin ketika dalam pelaksanaan asesmen mereka dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan kemudian juga dia juga dapat mengembangkan jawaban-jawaban yang dia sudah bisa menjawab dari pertanyaan yang saya berikan. Mungkin itu. Baik, kemudian kira-kira nih, kalau yang membangun komunikasi itu ada nggak sih Bu hal-hal yang dapat mendukung supaya terlaksana dengan lancar? Ya, Mungkin baik. dari pihak guru lain atau wali kelas atau apa? Ya betul, memang secara ini harus kolaborasi dengan wali kelas. Mungkin melihat faktor-faktor ya dari latar belakang, dan mungkin juga ada dari cara pertemanan, mungkin juga bisa jadi lagi tidak tegur sapa dengan temannya, mungkin Bad mood gitu ya, Bu? ya sedang bad mood juga. Jadi membangun komunikasi salah satunya adalah dengan jejaring, yaitu dengan rekan sejawat, mungkin sesama mata pelajaran ataupun mungkin juga